Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami.
Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, membuat kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Namun kami juga menyadari bahwa berada di hadapan Bapa, kami mau ada dalam keadaan kudus dan berkenan. Oleh sebab itu setiap tindakan hidup yang kami lakukan yang tidak tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki, maafkanlah kami. Ampunilah segala pelanggaran, salah dan dosa kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah saat ini kebenaran firman-Mu itulah yang akan mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh menyadari saat ini bahwa setiap tindakan, setiap perkataan, setiap perbuatan, dan semua yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita selagi kita masih ada di dunia ini, semuanya itu akan berdampak bagi kehidupan kita di kekekalan. Artinya, semua yang kita lakukan saat ini harus kita pertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita membaca Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau kita tahu bahwa semua perbuatan kita, semua tindakan hidup kita, apapun yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan pada akhirnya, maka kita harus benar-benar berjuang untuk hidup sesuai dengan standar hidup sebagai orang percaya yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan tadi bahwa apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Bahkan kalimat sebelumnya dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudaraku, tanpa sadar selama ini dari cara hidup kita, sikap kita, gerak pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, seringkali kita sedang mempermainkan Tuhan dengan cara hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itulah yang harus kita sadari. Itulah yang harus kita ubah dalam seluruh keberadaan hidup kita. Saudaraku, sebagai orang percaya, kalau kita mengerti bahwa apapun yang kita perbuat di dunia ini harus dipertanggungjawabkan nanti di kekekalan, ya, maka dalam membuat sebuah keputusan hidup atau di dalam bertindak, kita harus memikirkan dampaknya atas kehidupan kita, bukan saja hari ini tetapi juga atas kehidupan kita di kekekalan nanti. Kalau kita melihat Roma 14 ayat 12, firman Tuhan katakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudaraku, itulah kenapa pertanggungan jawab inilah yang harus kita perkarakan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita harus menghadap takhta pengadilan Tuhan, lalu kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Tidak ada orang lain, ya, yang bisa bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi saudaraku, tidak ada perbuatan kita di dunia ini apapun bentuknya tidak dapat ditanggung oleh orang lain, lalu kita bebas begitu saja. Ingat,
semua sikap, tindakan, perkataan, perbuatan, semua yang kita lakukan ketika kita berada di pengadilan Tuhan, kita sendiri masing-masing harus mempertanggungjawabkan itu semua. Oleh sebab itu, sebelumnya tadi saya sudah katakan bahwa kita harus berjuang untuk memiliki standar hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, ya. Dan sudah berulang kali saya katakan bahwa standar hidup orang percaya yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga itu adalah standar hidupnya yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kehidupan seperti itulah yang harus kita perjuangkan, dan itu wajib, saudaraku, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup dalam ketaatan kepada Bapa di sorga, hidup dalam kesucian kekudusan Allah, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Semuanya itu harus menjadi warna hidup kita sebagai orang percaya. Semuanya itu harus menjadi gaya hidup kita, harus menjadi irama hidup kita. Jadi setiap hari yang kita lakukan itu hanyalah kehendak Bapa di sorga. Kalau tidak, maka yang akan kita tuai nanti di kekekalan adalah kebinasaan kekal, saudaraku. Saudara, itulah kenapa kalau dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena itu adalah bagian dari mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya semuanya itu kita kerjakan dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12 kan firman Tuhan katakan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi apapun keadaan kita saat ini, saudaraku, pikirkanlah perjuangan terbesar dalam kehidupan kita saat ini bukan perkara yang lain, tetapi perkara apakah kita ini sudah ditemukan berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Karena semua yang kita perbuat saat ini, apapun sampai kepada perkataan yang kita ucapkan, ya, tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan kita, semua itu menggambarkan kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Apakah kehidupan kita memiliki kualitas atau standar kehidupan yang Allah Bapa di sorga kehendaki atau tidak? Atau dengan kata lain, apakah hidup kita itu benar-benar sama seperti Kristus atau tidak? Oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa apa yang kita buat saat ini akan kita tuai di kekekalan nanti, maka kita harus mengarahkan fokus hidup kita, arah hidup kita sudah bukan lagi terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya, ya. Tetapi kita harus mengarahkan fokus hidup kita, arah hidup kita tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat 1, firman Tuhan katakan begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kalau dikatakan carilah perkara yang di atas, itu artinya kita harus meninggalkan perkara-perkara dunia, lalu kita mengarahkan fokus kita kepada perkara-perkara surgawi. Dan ini selaras dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Atau sama juga dengan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lalu ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin sadar bahwa semua perbuatan hidup kita saat ini harus kita pertanggungjawabkan. Dan apapun yang kita buat, itulah yang akan kita tuai di pengadilan Tuhan nanti. Oleh sebab itu kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan menyesal. Tetapi itu sudah terlambat. Tidak ada lagi waktu untuk berubah, dan pasti akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Mari kita tenangkan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Allah. Kami menyadari sungguh bahwa selama ini ada cara hidup kami, sikap hidup kami, perkataan kami, gerak pikiran kami, apapun yang kami lakukan seringkali itu tidak seperti yang Bapa kehendaki. Ampunilah kami ya Allah. Kuduskanlah kehidupan kami, murnikan kami ya Tuhan. Lalu Roh Kudus Tuhan, biarlah terus menuntun kami. Semakin hari kami mau terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan, hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Bapa. Ya Bapa, di akhir dari saat teduh ini, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di dalam pergumulan hidup yang luar biasa. Mereka yang bergumul untuk masalah hidup rumah tangga, apapun bentuknya ya Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu ya Allah. Bahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul, supaya mereka bisa memiliki keturunan ilahi. Kiranya Bapa menjawab pergumulan mereka. Anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, Bapa, kiranya ada jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu, supaya mereka memperoleh pekerjaan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Mereka yang bergumul untuk masalah hidup, masalah ekonomi, Bapa, Engkau terlalu sanggup untuk mencukupi anak-anak-Mu dari hari lepas hari dengan cara yang Bapa kehendaki. Apapun yang merupakan pergumulan anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang bergumul, yang sedang terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah dimanapun mereka berada, Engkau terlalu sanggup untuk memulihkan keberadaan mereka ya Bapa, menyembuhkan mereka ya Allah. Bahkan anak-anak-Mu yang bergumul dari balik lembaga pemasyarakatan di mana mereka ingin sungguh-sungguh bertobat, Tuhan tolong mereka, pulihkanlah setiap keadaan mereka, baharuilah mereka supaya mereka boleh memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, hamba tidak dapat menyebutkan satu demi satu pergumulan anak-anak-Mu, tetapi Bapa melihat dan Bapa mengerti, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Bapa. Oleh sebab itu saat ini ya Bapa, kiranya Bapa berkenan menjawab pergumulan anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak Bapa. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan karena kehendak kami sebagai manusia. Dan ketika kami mengangkat tangan saat ini, kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai kehidupan kami, sekarang hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami. Haleluya. Amin.